Halo sahabat wirausaha, kamu tahu nggak bahwa ketertiban bayar pajak bisa melancarkan urusan kita mengembangkan usaha loh? Misalnya nanti mau ikut peluang tender atau akses modal yang lebih besar. Simpelnya gini, kalau setor pajaknya 100 juta rupiah per tahun, artinya omset dan profit bisnisnya kece dong. Sehingga calon mitra pun bisa jadi lebih percaya pada bisnis kita. Makanya kita perlu tahu nih soal bagaimana cara menghitung beban kewajiban pajak kita per tahun. Yuk kita bahas. Pertama, kita perlu pahami dulu jenis pelaku usaha yang wajib bayar pajak, yaitu perseorangan dan badan usaha yang disebut wajib pajak. Kedua, pahami juga objek yang dikenai pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan, setidaknya kita mesti tahu dua jenis objek pajak penghasilan ini. Profit atau laba adalah objek pajak penghasilan atau PPH untuk pelaku usaha. Omset atau peredaran bruto adalah objek pajak penghasilan PPH yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar, khususnya yang belum menyusun laporan laba rugi. Jadi hanya tahu nilai omset usahanya saja. Ketiga, pahami juga tarifnya. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM melalui kebijakan tarif berikut. Tarif pajak penghasilan bagi pelaku usaha perseorangan. Bagi usaha mikro berstatus usaha perseorangan yang belum berbadan hukum dan omsetnya tidak lebih dari 500 juta rupiah per tahun, tarif pajaknya adalah 0% alias gratis. Tapi jika omsetnya di atas 500 juta rupiah, namun di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, pelaku usaha dapat memilih tarif pajak final berdasarkan objek peredaran bruto atau omset, yaitu 0,5% dari total omset per tahun. Namun tarif ini hanya berlaku maksimal selama 7 tahun sejak usaha terdaftar. Jika omset sudah di atas 4,8 miliar per tahun, semua pelaku usaha diharapkan menyusun laporan laba rugi sehingga yang menjadi objek pajaknya adalah laba, bukan omset. Tarif pajak penghasilan bagi pelaku usaha berupa badan. Badan usaha formal yang umum di Indonesia adalah CV dan PT. Walau omset di bawah 500 juta rupiah, badan usaha tidak berhak lagi menikmati fasilitas gratis pajak. Tapi masih bisa menggunakan pilihan tarif pajak final 0,5% dari omset jika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Untuk CV, tarif ini hanya bisa dinikmati sampai dengan 4 tahun, sementara PT sampai 3 tahun saja. Jika omset sudah di atas 4,8 miliar per tahun, semua pelaku usaha wajib bayar pajak berdasarkan laba atau profitnya. Bagaimana perhitungannya? Tarif umum untuk pajak penghasilan usaha ini adalah 22% dari laba. Namun, UMKM yang omsetnya di bawah 50 miliar per tahun dikasih diskon sama pemerintah nih, jadi 11% saja. Kalau rugi, kita tetap perlu lapor pajak setiap tahunnya. Selama melampirkan laporan laba rugi, setoran pajaknya bisa 0 jika memang mengalami kerugian. Agar makin jelas, kita coba hitung kewajiban pajak penghasilan Bu Sari yuk. Sebagai bisnis perseorangan, omset Bu Sari masih di bawah 500 juta rupiah per tahun. Jadi, Bu Sari masih bisa menikmati gratis pajak. Tapi, jika nanti usahanya berkembang hingga omsetnya jadi 1,2 miliar rupiah per tahun, maka Bu Sari bisa pilih antara dua tarif pajak, yaitu jika pilih tarif pajak penghasilan final dari omset, maka ia harus bayar 6 juta rupiah. Jika dari profit, maka dengan estimasi laba 485 juta rupiah, maka yang perlu dibayar adalah sekitar 53 juta rupiah. Sahabat wirausaha, untuk pelaku usaha perempuan yang sudah menikah, pelaporan pajaknya bisa gabung dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP suami. Tapi, jika suatu saat mau mendirikan PT perseorangan, nama pemilik PT-nya juga mesti pakai nama suami ya. Jadi kalau punya rencana bikin badan usaha, bisa pertimbangkan untuk punya NPWP sendiri. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa langsung ke website resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id. Yuk tertib pajak agar makin siap naik kelas. Untuk belajar lebih banyak, tonton video-video lainnya di website berikut ini ya. Cerdas berbisnis, cerdas finansial.